Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian Anda sejenak karena kami akan menginformasikan pengumuman penting seputar kegiatan sepekan di GSKI Bukit Raya. Ikuti ibadah komsel pada Senin 10 Juli di tempat Bapak Otong pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saudara juga dapat mengikuti ibadah tengah minggu pada hari Selasa 11 Juli pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Rabu 12 Juli komsel di tempat Ibu Raya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Jalan B. Keminting, Toko Merake. Kamis 13 Juli di tempat Ibu Mary pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jalan Soekarno 3, Gang 12 nomor 19. Para warriors, jangan lupa mengikuti ibadah di hari Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Gedung GSKI Bukit Raya. Bagi saudara jemaat Tuhan yang ingin membukakan ibadah komsel di rumah, saudara dapat menghubungi ke bagian sekretariat GSKI Bukit Raya melalui PDP Natalia di nomor telepon 0852 9243 6910. Kami juga mengundang kembali saudara terkasih untuk mengikuti ibadah raya GSKI Bukit Raya pada Minggu 16 Juli pukul 8.00 waktu Indonesia Barat secara onsite di gedung GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Bukit Raya, dapat memberikan persembahan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 0243 01021471 nama GSKI Bukit Raya. Bagi saudara yang ingin mendapatkan pelayanan jemaat seperti keanggotaan, baptisan air, penyerahan anak dan pernikahan, serta pelayanan kedukaan, ucapan syukur, dan konseling, dapat menghubungi melalui PDP Nidia Matopani di nomor telepon 0821 4858 4582 dan PDM Erika di nomor telepon 0821 5793 5721. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan YouTube dengan nama GSKI Bukit Raya. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Saya Nova Alisa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat beribadah di GSKI Bukit Raya. Puji Tuhan kalau hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita.
Yesus yang maha baik. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini. Kalau kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini, kami bersyukur untuk segenap keberadaan kami, untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, untuk kesempatan yang sangat berharga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih daripada itu kami mohon ampun ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan atas setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami yang masih saja kami lakukan. Kami mohon ampun jika kehidupan kami masih meleset dan belum berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami mau belajar ya Tuhan. Kami mau punya kerinduan untuk semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa, untuk semakin serupa seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk selalu dekat, melekat hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami siapkan segenap keberadaan kami dan juga hati kami. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Biar kita semakin dekat melekat hanya kepada-Mu ya Bapa. Dekat padamu itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Mari aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdian-Mu. Sungguh siapakah kami? Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu.
ikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah, Kau layak dipuji, layak diagungkan, layak ditinggikan. Kau Allah yang hidup, berkuasa atas kami, bertahta selamanya. Amin. Tarik kami Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami, sungguh nyata menebus setiap kami. Kau juru selamat kami. Terima kasih Yesus. Puji Tiada yang lain, hanya Engkau, kerinduan kami Tuhan, tujuan hidup kami, hanya Engkau, memuliakan nama-Mu. Amin. Ubah hati kami, sucikan hidup kami. Inilah segenap keberadaan kami ya Bapa. Ini kami anak-anak yang Kau kasihi ya Bapa. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami mau lebih lagi ya Tuhan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Lebih lagi untuk hidup dalam kemuliaan-Mu, menjadi terang dan garam dimanapun kami berada ya Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di langit baru, bumi baru. Kami mau lebih sungguh belajar kuasa firman-Mu ya Tuhan.
Karena firman-Mu satu-satunya yang berkuasa menuntun kami di jalan yang benar, memberi kami hikmat dan pengertian dalam hidup kami. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Saya undang Jemaat Tuhan untuk sama-sama bertepuk tangan, menyanyi, menyembah Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Amin. Firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Katakan lebih sungguh, kuasa firman Tuhan memberi kita pengertian. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran. Jiwa yang lemah, firman-Mu menguatkan. Hati yang bimbang diteguhkan. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Kau mengangkat aku melintasi awan-awan, mengatasi segala percobaan. Makin terbang tinggi di balik langit biru, memandang kemuliaan-Mu. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Walaupun banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran. Bagai burung Raja Wali, mampukan ku terbang tinggi ke dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Banyak badai menerpa jalan hidupku, semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa kehadiran-Mu. Semakin ku rasa kehadiran-Mu. Puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali duduk. Mari kita siapkan seluruh hidup kita bagi kepentingan Tuhan. Tidak
tak ada sedikit pun lagi yang kami sisakan, semuanya bagi-Mu. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Bagi kerajaan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal, lebih sungguh. Lepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia kau kan dikeruduki. Haleluya, menebusku
kerajaanmu. Kami lagi katakan segalanya seharusnya kami melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain yang kami harus miliki dalam hidup kami. Selain kami menyenangkan Engkau, selain kami menyukakan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, pujian yang kita naikkan ini betul-betul yang kita harus hayati sebenarnya dalam kehidupan kekristenan kita. Kita harus menghayati bagaimana Tuhan Yesus itu sudah menderita bagi kita. Dia rela memberi hidupnya untuk saya dan saudara supaya kita hidup berkenan
untuk kekekalannya, supaya kita tidak ditolak nanti saat kita di tahta pengadilannya. Seharusnya setiap hamba-hamba Tuhan, terlebih ya, saya sebagai gembala di tempat ini, benar-benar harus berjuang dan menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban bagi saya dan saudara. Memang tidak semudah apa yang kita keluarkan dari mulut kita, Bapak Ibu. Tapi untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan itu begitu berat, begitu sukar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Seharusnya kalau kita sadar tidak ada yang kita ingini di dunia ini selain kita mau menyenangkan hati Tuhan, selain kita mau melakukan kehendak-Nya. Seperti saya sebagai hamba Tuhan melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaan-Nya. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua harus melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Tidak lepas Bapak Ibu, saudara-saudari, setiap minggu kebenaran firman Tuhan tidak ada. Hampir-hampir saya bilang, Tuhan rasanya bosan deh. Mungkin yang mendengarnya bosan, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Atau mengingatkan terus bagaimana pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Mungkin orang bilang, oh nanti aja pada waktu Paskah atau Jumat Agung atau hari kebangkitannya, hari kenaikan Tuhan Yesus saja khotbah ini harus disampaikan seperti itu. Sebenarnya ini Bapak Ibu, justru ini adalah inti kekristenan kita. Yang kita harus lakukan, kita harus hayati apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya dan saudara. Kita harus menghayati tanpa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu kemana tujuan kita. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari belakangan ini Bapak Ibu, karena apa yang disampaikan rasanya sudah cukup banyak disampaikan di tempat ini tentang apa yang Tuhan kehendaki, kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tinggal kita mempraktekannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Teori sudah banyak. Hari-hari ini sebenarnya firman itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki itu kita lakukan dalam setiap hidup kita. Hari lepas hari. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, sikap kita semuanya. Itulah firman yang kita harus hidupkan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu.
Setiap hari pasti kita menghadapi yang namanya proses kehidupan itu. Nah, di situ telah letak kita untuk mempraktekkan, menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita. Kekudusan itu harus kita kejar. Harus kita berjuang. Tidak semudah itu, Bapak Ibu. Kekudusan itu anugerah. Dari mana? Firman Tuhan sudah mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu perintah. Bukan anugerah. Apa artinya? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan kita mensumirkan firman ini. Jangan kita resetkan firman ini. Itulah cara kuasa-kuasa kegelapan. Untuk supaya kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu hari-hari belakangan ini, hari-hari ini, dunia ini semakin rusak. Semakin kebenaran firman Tuhan ini dibukakan, Bapak Ibu. Lihat hari-hari ini di medsos. Ribut. Hari ini adalah pencurahan. Pencurahan Roh Kudus. Karena Tuhan sedang membukakan pewahyuannya tentang kebenaran yang sesungguhnya. Hidup kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Harus melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Harus serupa, sempurna seperti Tuhan, seperti Bapa. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini Bapak Ibu, kebenaran yang harus kita lakukan. Tidak cukup Bapak Ibu lakukan 1 hari. Bersyukur ini sebenarnya terlambat. Karena bertahun-tahun kebenaran ini kita tidak praktekkan dalam hidup kita. Kita tidak dibukakan kebenaran ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kemarin sebelum saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan berfirman bagi saya, Tuhan memberikan hikmat bagi saya. Saya buka dulu firman Tuhan terambil dari Yohanes 20. Ayat 1 tentang kebangkitan Yesus. Saya bacakan Bapak Ibu. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul
dia dan masuk ke dalam kubur itu, ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Bapak Ibu, kebenaran ini saya renungkan tanpa seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena yang pertama kali melihat kubur Tuhan Yesus. Dengan waktu dia pergi ke kubur Tuhan Yesus itu, pagi-pagi gelap, seorang wanita, seorang ibu, betapa luar biasanya seorang ibu ini. Dia yang pertama kali Bapak Ibu melihat, tanpa seorang Maria ini mungkin tidak ada yang tahu bahwa Tuhan itu bangkit. Mati, bangkit, naik ke surga. Pada waktu itu juga dikatakan tadi, murid-murid Tuhan Yesus pun belum mengerti tentang kematian dan kebangkitan. Belum paham tentang ini. Bapak Ibu, saya itu dikasih hikmat sama Tuhan melewati firman Tuhan ini. Untuk zaman sekarang. Ya, ini menurut hikmat yang Tuhan taruhkan kepada saya. Saya harus memberanikan mengatakan ini. Seperti apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus. Artinya orang yang sudah sekolah teologi, orang yang bertitel STH, pendeta, STH, MTH, doktor, atau yang sudah menyandang titel pendeta. Itu sudah menganggap murid-muridnya. Tapi tidak semua murid paham tentang kebenaran ini.
Tapi seorang ibu yang namanya Maria Magdalena, mungkin dia seorang sederhana, tapi di situ Maria Magdalena tidak termaksud seorang ibu, betul. Tapi dia diberikan hikmat. Dia datang ke kubur. Dia tahu Yesus pasti bangkit. Hanya dibukakan kepada Maria. Saya berpikir, saya bincang-bincang sama Ibu Natalia kemarin, kita sharing-sharing. Menurut kamu, Ibu Natalia, gimana sih tentang seorang Maria ini ya, hebat banget gitu. Kalau kita mengalami seperti Maria pada waktu itu, pagi-pagi banget gitu datang ke kubur. Kalau kita mungkin ngapain ke kuburan? Cari aja zaman sekarang wanita ya, ibu-ibu di zaman sekarang pergi ke kuburan Pal 12 atau ke Pal 2. Kecuali dia mau hitung-hitung buntut nomor. Ya, orang bahasa kita di sini melampah. Tapi seorang ibu ini, dia mau datang ke kuburnya Tuhan Yesus. Betapa hebatnya seorang ibu ini, Bapak Ibu. Amin. Saya tertekun gitu loh. Hebat banget seorang ibu ini. Wow, berani banget. Cintanya luar biasa kepada Yesus. Percayanya luar biasa. Padahal pada waktu itu kebenaran itu belum disingkapkan. Belum paham katanya di ayat yang 9. Amin. Murid-murid pun tidak mengerti. Belum paham. Harusnya murid-murid Tuhan Yesus yang tahu dong. Yang berhari-hari bersama Tuhan Yesus. Kalau hari ini orang-orang yang sudah sekolah teologi yang tahu bahasa aslinya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, lengkap. Harus mereka udah tahu apa yang Tuhan ajarkan. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Harusnya paham pikiran Tuhan, hatinya Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau tidak sepikiran dan seperasaan sama Tuhan, kau belum melakukan kehendaknya. Tidak mungkin kita bisa melakukan kehendaknya kalau kita tidak paham dengan pikiran dan seperasaan Tuhan. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Kenapa orang belum sepikiran dan seperasaan sama Tuhan? Orang yang bisa mencapai ini, bisa sepikiran dan seperasaan Tuhan, itu hidupnya harus bergaul karib dengan Tuhan. Hidupnya erat dengan Tuhan. Meninggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak Tuhan kehendaki. Ikut pikiran Tuhan, ikut perasaan Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus kita lakukan. Hidup kita tersita untuk Tuhan. Kekristenan itu tersita. Kekristenan itu harus melakukan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu Kristen, Bapak Ibu. Baru kita mengerti pikiran dan perasaan Tuhan. Tapi makanya hari ini Bapak Ibu tidak aneh. Tidak banyak yang mengerti hal ini. Seperti Maria Magdalena ini. Banyak murid-murid Tuhan Yesus, banyak yang lain-lain pun. Hanya Maria yang paham. Betapa istimewanya seorang Maria ini. Kita harus memiliki hati seperti itu. Haus dan lapar akan kebenaran. Matius 6. Barang siapa
tidak haus dan lapar akan kebenaran, maka dia tidak akan dipuaskan. Harus memiliki haus dan lapar, takut dan gentar kepada Tuhan. Mencintai Tuhan itu segenap dan segenap. Tidak ada yang bisa disisakan, tidak ada, Bapak Ibu. Hidup kita tercipta hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sebenarnya. Tapi sulit. Kalau zaman sekarang, omong kosong. Kamu bicara masalah itu di zaman sekarang itu gak laku. Memang. Terlalu mengada-ada. Gila kali. Orang di zaman sekarang kemajuan teknologi, kamu bicara kekudusan. Aneh kamu. Nah, orang seperti kita dikatakan aneh. Tapi itulah kebenaran yang sekarang dibukakan oleh Tuhan. Hari-hari ini pencurahan Roh Kudus saya katakan. Yang dulu zaman sending, ya, zaman sending tentang Protestan. Kedua, zaman karismatik yang dari Amerika, saya dapat dari Pak Erastus. Sekarang zaman yang ketiga, ini yang sungguh-sungguh. Kalau hari ini, yang ketiga ini dari Indonesia. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Yang hari ini sedang viral. Zaman itu juga dulu. Waktu sending karismatik. Banyak yang pro, banyak yang kontra. Hari ini pun hikmat kebenaran yang sungguh-sungguhnya engkau harus serupa, engkau harus sempurna. Baru bisa engkau masuk dalam kekekalan langit baru dan bumi yang baru. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya iblis hari ini berusaha untuk, kalau Bapak kita bilang lagi ngopi-ngopi, bubar mereka. Mereka duduk-duduk di kafe, bubar karena ada orang-orang yang mau hidup serupa, sempurna seperti Bapa. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Mereka bubar, dia cari, dia berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan berfirman, masih adakah iman kutemui di bumi ini? Ada Tuhan. Orang Indonesia, orang Dayak, amin. Orang Cina, orang siapapun, Batak, ada. Kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada suku Cina, tidak ada suku Batak. Kita satu di dalam Tuhan. Tidak ada orang Dayak yang harus menguasai. Tidak ada orang Cina yang harus menguasai. Hari ini siapa yang melakukan kehendaknya? Siapapun kau, orang Cina, orang Dayak. Kalau hari ini kita berjuang seperti Maria Magdalena, kitalah yang pertama kali menyuarakan bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu naik ke surga. Yang benar-benar dia Allah yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Siapa bilang kita menghina Yesus? Justru kita mempermuliakan Yesus. Dia menjadi manusia seutuhnya. Supaya kita paham. Waktu Maria, saya baca di ayat yang, tolong Ibu Natalia yang baca. Dia tahu itu ayatnya. Tolong kasih mic.
Oh Tuhan Yesus. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Tolong satu ayatnya, tolong dia bukakan, David. Yohanes 20 ayat 17. Ayat 17. Cepat, David. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus sebelum naik ke surga, saudaraku, dia manusia seutuhnya. Betul? Maria ini seorang wanita. Jangan pegang aku. Betul? Yesus berjuang untuk kekudusannya sebelum dia naik menghadap Bapa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Paham? Haleluya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Memikirkannya pun kau sudah berdosa, kata Tuhan. Ayat ini ditaruh di firman Tuhan karena Yesus menjadi pelaku, menjadi teladan bagi kita. Makanya hari-hari ini hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Memikirkan sedikit aja tidak boleh. Yesus tidak. Dia juga manusia waktu itu. Tapi dia tidak mau berdosa, dia berjuang. Siapa bilang kekudusan itu gratis? Enak aja. Udah, kita berjuang seperti Yesus. Serupa seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa. Berjuanglah engkau. Firman Tuhan, adakah iman kutemui di bumi ini? Ada. Adalah orang-orang yang berjuang untuk melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita angkat pujian. Kenapa Pak Eras karang lagu ini? Karena ini kebenaran yang dibukakan hari ini melewati Maria Magdalena. Sekarang zaman kita dibukakan kebenaran ini yang benar-benar wow. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Bapakku, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Yang mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Amin. Tiada
kami Lika percaya akan kebenaran ini yang disampaikan hari ini, bahwa kekudusan itu harus mutlak setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Saya berkata ini Bapak Ibu, saya juga dulu punya pemahaman mana mungkin bisa kudus. Bahkan saya yang menyuarakan dulu kalau firman kekudusan itu, saya bilang, ya enggak mungkin lah, kita masih hidup di dunia lah gitu. Pendeta loh saya, karena belum paham tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Karena belum paham pada waktu itu Injil ini, firman ini belum dibukakan. Tapi hari-hari ini Tuhan sedang membukakan bagi setiap saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan keraskan hati. Saya ini anugerah, tapi anugerah bukan berarti saya berdiam diri. Bapak Ibu, saya mengalami tentang kekudusan ini, kejar kekudusan ini. Saya berjuang siang dan malam. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tolong. Daging saya ini masih mau keinginan-keinginan dunia. Tapi setiap hari saya mau menanggalkan itu Bapak Ibu. Sakit. Sakit. Tuhan bilang, berjuang. Sebab itu saya bisa menyaksikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau saudara duluan mental block dengan kekudusan, mana mungkin saudara tidak akan bisa digarap oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak mungkin seperti Maria Magdalena diberikan, dibukakan pengertian ini, diberi keberanian, tidak takut apapun. Kita hari ini tidak takut apapun, orang mau mengatakan apa, tidak takut. Itu saudaraku, tidak pusing. Yang ikut silahkan, yang tidak, ya dikatakan ya, tidak dikatakan tidak. Ikut Tuhan Yesus itu mahal. Menjadi orang Kristen itu mahal, bukan murahan. Harganya kayu salib. Kita pun, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Sudah jelas menyangkal diri untuk kekudusan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kau harus menyangkal diri, pikul salib, menderita. Aku juga pingin Tuhan. Dunia sediakan itu enak. Saya harus menyangkal diri. Saya menderita mikul salib. Itu yang kita harus lakukan. Setiap hari, detik, menit, jam, hari lepas hari. Berjuang ini loh, makananku melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaan. Sampai akhir ku menutup mata. Itu
terakhir kita menutup mata. Lagunya Bapak itu apa sih? Itu yang maksud saya loh. Sampai menutup mata maksud saya. Haleluya. Itu maksud saya, sampai menutup mata, tapi keluarnya itu, tapi enggak apa-apa. Oke? Pani, harusnya singer itu tanggap, langsung nyanyikan. Tadi salah. Gimana sih kalian? Yuk, musik kita. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga. Ku tetap Stop sebentar. Bapak Ibu, bukan kita mau memberhalakan lagu-lagu karangan Bapak kita, tapi tingkatan kita sudah di sini. Amin. Jadi harus padan. Bukan saya meremehkan lagu-lagu yang lain, karena tingkatannya di situ sesuai standar. Tapi kita harus sewarna dengan pemimpin kita. Amin. GSKI harus menyuarakan apa yang Tuhan taruhkan di akhir zaman ini. Amin. Ya, tetap semangat. Ini kebenaran. Kita mendapat goncangan tapi jangan goyah. Amin. Tetap kokoh, kuat. Karena ini kebenaran. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dari awal juga boleh. Tolong. David. Soalnya saya nggak hafal. Ini David harus cerdas. Dari awal David. Yuk, Pani lagunya. Bapakku rindu selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadirat-Mu. Ada teksnya yang langsung keluar. Ada. Sampai menutup mata, ya. Sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat.
bagi Tuhan Yesus. Amin. Ini tingkatannya Bapak Ibu. Hidup di dalam hadirat Tuhan 24 jam. Makanya lagu ini tercipta. Lagu ini mahal, tinggi. Bagi yang melakukannya, lagu ini jadi menyatu Bapak Ibu. Ya, tingkatan. Kalau Bapak Ibu belum melakukan ini, lagu ini kayak kosong. Ya. Ini benar-benar pujian yang dikarang itu, yang diubah gitu. Itu benar-benar dipraktekkan, mengalami, melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Kalau enggak, omong kosong. Itulah yang dikatakan Bapak, bukan harus melakukan lagunya dia gitu. Enggak, karena memang lagu ini benar-benar untuk mencapai ketujuan yang pasti. Langit baru, bumi yang baru. Amin. Tidak cuma sekedar nyanyi-nyanyi. Dulu kan kita cuma sekedar nyanyi-nyanyi. Seperti wanita. Itu beda. Beda. Itu tahapannya, kebenarannya, standarnya pada waktu itu seperti itu. Standarnya lebih tinggi, banyak diberi, banyak dituntut. Nah, inilah yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Bagi mereka yang puas dengan kebenaran, percaya Yesus selamat tanpa perjuangan, ya udah dia tidak mengejar itu. Makanya bingung. Takut. Kalau kita udah mengalami sendiri, kita enggak pusing. Yang lagi heboh di luar sana, enggak pusing. Ini penampian zaman sekarang ini. Penampian. Tingkat akhir, saya katakan. Ini pelabuhan perhentian yang terakhir. Amin. Sinode yang terakhir. Karena kenapa saya bilang ini sinode yang terakhir? Karena sebelumnya banyak saya ikut sinode-sinode. Tapi ini sinode yang terakhir. Kita berdoa. Saya bilang kita berdoa. Logos itu sampai terbukti. Kita adalah bukti-bukti logos itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita logos supaya apa yang disampaikan oleh Bapa kita itu tidak omong kosong. Ini kita, saya dan saudara itu bukti untuk menyuarakan logos itu. Artinya tidak cukup menyuarakan, tapi dalam sikap hidup kita harus serupa, sempurna seperti Bapa. Harus hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Setiap hari tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adakah iman kutemui di bumi ini? Ada. Saya dan saudara. Amin. Kita angkat pujian. Silakan sinar. Enggak ada? Bapak tolong yang utama tadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kudus tak bercela.
sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan. Saudara terima firman ini dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya. Sebab firman Tuhan mengatakan orang bimbang tidak dapat apa-apa. Saudara, firman ini ya dan amin. Saudara percaya. Karena saya membuktikan kebenaran ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bapakku, ku tak bisa dengan kuatku sendiri. Saya mengundang hambanya Pak Riko untuk berdoa firman Tuhan. Pak Riko Sangkai. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Hingga kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Tanamkan setiap kebenaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, agar benar-benar kami hidup seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Jadikan kami surat-Mu yang terbuka buat setiap orang, hingga melalui kehidupan kami banyak orang mengenali Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu pagi hari ini. Biar hikmat dan tuntunan Tuhan terus menyertai Ibu Gembala dalam menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.